Hello guys, hello cat lovers, jumpa lagi dengan Indah Tias. Kali ini aku lagi ditemenin sama si krunyil-krunyil nih guys, yang umurnya 2 bulan. Mereka sangat aktif dan mulai rusuh gitu guys. Semua barang-barang yang ada dibuat mainan. Kalau nggak habis digigitin, habis tuh dicakar-cakarin. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting mereka sehat semua. Baiklah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang kucing yang sedang mengalami diare guys. Kucing yang sehat biasanya mereka akan buang air atau pup itu sehari 1 hingga 2 kali. Dan bentuk fesesnya pun biasanya akan padat. Tetapi apabila sobat cat lovers melihat kucingnya tiba-tiba fesesnya atau pupnya berbentuk lebih lembek, cair, atau bahkan berair, dan terjadinya peningkatan frekuensi buang air besar yang berlebihan atau sering, itu bisa jadi pertanda kucing kita sedang diare guys. Jadi kita harus waspada. Terkadang diare juga disertai rasa sakit ketika buang air besar yang ditandai dengan kucing mengejan atau bersuara ketika mereka sedang pup. Dan penyebab diare pada kucing itu ada bermacam-macam guys. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari tahu dahulu apa penyebab mereka mengalami diare. Apa aja sih penyebabnya? Simak terus videonya hingga tuntas. Jangan lupa ya guys untuk support channel ini dengan cara memberi subscribe, like, dan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi di video selanjutnya. Yang pertama adalah penyebab diare ringan. Ada beberapa penyebab diare ringan, seperti berikut ini. Perubahan jenis makanan yang berbeda-beda. Ini biasanya kita suka mengganti pakan ya. Nah, ini akan bisa menimbulkan diare bagi kucing. Kemudian juga air minum yang diragukan kebersihannya, atau air minum yang misalnya kita lupa menggantinya ya. Kemudian juga susu sapi yang ada kandungan laktosanya. Lalu perubahan lingkungan atau iklim yang membuat kucing menjadi stres, serta penurunan kondisi fisik pada kucing atau kucing menjadi lemah. Ini juga bisa dengan perubahan lingkungan membuat kucing menjadi diare. Lalu pergantian pemilik pada kucing tersebut sehingga kucing akan mengalami stres. Ini biasanya misal kucing baru adopt, jadi dia harus menyesuaikan lingkungan juga owner barunya. Kemudian juga kehadiran orang baru dalam lingkungan yang lama, yang biasanya dia tinggali juga akan memberikan dampak. Kucing itu bisa juga stres kalau ada orang baru, atau bisa juga kalau ada penghuni baru atau kucing baru. Misalnya kita sudah punya kucing tapi kita adopt lagi kucing yang baru. Nah, kucing yang lama ini biasanya akan agak-agak stres karena dia merasa cemas, merasa khawatir akan kehadiran kucing baru tersebut. Itulah tadi beberapa penyebab diare ringan. Untuk diare ringan ini, cara penyembuhannya mungkin lebih mudah dan lebih singkat ya guys. Misalnya ada yang mencoba memakai dengan menggunakan pakan seperti tempe. Mungkin juga bisa sembuh itu karena diarenya masih ringan. Kemudian juga bisa kita berikan Lacto-B. Lacto-B ini bagus untuk kucing yang diare ringan. Kemudian juga bisa menggunakan Norit. Norit ini untuk meredakan diare, tapi sekali lagi diare yang ringan. Untuk pencegahannya, misal kucing kita diare disebabkan karena kita baru saja mengganti pakannya. Nah, usahakan kalau kita ingin mengganti pakan kucing, jangan langsung kita ganti seketika itu, tapi usahakan kita campur dulu dengan pakan yang lama. Jadi pertamanya kita kasih yang baru itu 25% dulu, lalu yang lama 75%, kemudian 50% dan seterusnya. Kemudian juga kita harus
Menyediakan air yang bersih yang selalu kita ganti. Kemudian juga jangan berikan susu saat kucing dalam kondisi diare. Kedua, penyebab diare berat. Ada beberapa penyebab diare berat pada kucing, diantaranya adalah virus leukemia, kemudian VIV atau dikenal dengan virus panleukopenia atau distemper. Kemudian ada juga adanya parasit usus kecil di pencernaannya. Jadi kadang ada juga parasit di dalam usus kecil si kucing ini. Kemudian usus mengalami peradangan. Lalu adanya bakteri serta jamur pada usus. Ada juga ya guys, jamur yang menempel di usus. Ngeri ya. Kemudian ginjal yang rusak. Nah, semua ini menyebabkan diare berat guys. Dan diare berat ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan menggunakan tempe, Lacto-B atau Norit ataupun obat-obatan diare biasanya. Dikarenakan ada kerusakan di dalam usus si kucing. Untuk diare berat, aku biasanya selalu di rumah menyediakan RC atau Royal Canin gastrointestinal. Nah, itu ampuh banget tuh guys untuk nyembuhin diare yang berat. Itu bahkan bisa diberikan pada anak kucing yang masih kecil. Kemarin kucingku baru umur sekitar sebulan, dia diare, kemudian aku berikan RC gastro itu, tapi dengan cara ditumbuk kemudian dikasih air. Kemudian diberikan dan alhamdulillah 2 minggu bisa sembuh. Kenapa harus ditumbuk dulu lalu kemudian dikasih air? Ya karena scabies gastro ini cukup besar ya. Kucing umur 1 bulan itu baru belajar makan, sehingga tidak mungkin untuk makan DF-nya. Jadi kita bisa menumbuknya dulu kemudian dikasih air. Cara memberikan gastro yang terbaik adalah berikan makan hanya 2-3 kali saja tanpa dicampur pakan lain hingga sembuh. Semakin kita sering memberi makan, maka dia akan sering buang air atau pup. Dikarenakan usus ini bekerjanya akan semakin berat dengan kita terus-menerus memberikan makan. Walaupun kucing itu nafsu makan, jadi baiknya hanya 2 atau 3 kali. Demikianlah, semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam cat lovers.